Anda masih bersama kami di Warta UKM. Nah pemirsa, sebelumnya apa yang kita bahas adalah mengenai apa yang sedang naik daun di pameran Trade Expo ini, yaitu di bidang penganan. Jawabannya adalah kopi. Nah sebelum kita membahas apa saja kualitas yang ditampilkan dari kopi-kopi Indonesia sehingga berjaya di pasar internasional, saya sudah berada di salah satu stand kopi dan bersama dengan ahlinya yaitu key grader yang bernama Raymond Anggajaya. Halo Pak, selamat siang. Ya. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, di sini sebelumnya Bapak sedang apa sih ininya? Pak? Nah, kita lagi mempersiapkan kopi manual brew yang di situ pakai V60, yang kita pakai kopi specialty Indonesia. Kopi specialty itu bisa dijelasin apa Ya, sih? kopi Pak? specialty maksudnya kopi yang grade paling tinggi. Grade paling tinggi itu kita nilai pertama itu dari green bean itu atau kopi mentah. Ya, itu ada sistem penilaiannya melalui form SCA. SCA itu Specialty Coffee Association of America. Kalau dia memang pertama lewat itu, selanjutnya kita roasting. Dari roasting masih kita sortasi lagi. Kalau dia memang lewat sortasi, ini tahap kedua ya, sortasi, kita cupping. Di cupping dia harus dapat nilai 80 ke atas. 80 ke atas baru kita bisa golongkan ke specialty coffee. Jadi Pak, kualitas kopi yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Pertama, kopi dibagi 3 bisnis. Petani, perkebunan, kedua roastery, pabrik, ketiga coffee shop. Nah, ketiga kerjaan ini semua harus berhubungan. Harus semua bagus semua untuk mendapatkan kopi yang paling bagus. Dari petani harus bagus, roastery-nya harus bagus, coffee shop-nya harus barista yang berkualitas juga. Ada yang nggak berhasil satu, masih ada yang bisa diperbaiki kan ya Pak jadinya ya? Ya, kita roastery kita masih bisa memperbaiki sedikit ya, tapi tetap susah. Kita cuma bisa membantu aja. Barista juga nantinya bisa membantu juga, tapi diusahakan dari awal perkebunan udah yang terbaik. Jadi ini alat apa sih Pak? Boleh Ya, tahu ini Pak? namanya manual brew yang namanya V60, V60. Dan ini ada timbangan ini ada waktunya juga untuk mendapatkan presisi semuanya. Dengan teko suhu air yang udah ditentukan kita 85 derajat. 85 Dengan derajat. gilingan yang kita udah atur, gilingannya di titik 20 untuk mesin ini. Nah, pertama ini kopi yang udah lulus dari yang bisa digolongkan ke specialty coffee. Dia bisa dilihat dari warnanya semua sama, Warnanya ukuran sama, nggak ada cacat biji. Oh, oke. Oke, ini kita udah timbang, berarti tinggal siap kita giling. Ini berapa ukurannya ini Pak? Kita sekarang pakai 20 gram. 20 gram pemirsa. Digiling. Udah jadi bubuk seperti ini di Ya, kita pakai bubuknya agak kasar ya untuk manual brew. Kita soalnya mencari taste-nya dia, keasamannya gimana. Oh, kalau kasar itu Bisa semakin asam. bisa semakin asam. Ya. Oke. Tapi ini bukan metode cupping, ini cuma kita manual brew. Manual brew. Ya, oke. Oke. Beres. Ini penyaring juga kan ya Pak ya? Ya, penyaringnya pakai paper filter. Oke, kita nolkan. Nah, kita bisa siap mulai. Ini proses pertama kita blooming dulu. Blooming. Iya, kita blooming itu untuk biar dia ngelepas gasnya juga. Jadi selanjutnya kita blooming 30 detik, baru kita seduh, biar dia lebih gampang meresap airnya, ekstraksinya lebih gampang. Iya. Oke, kita proses waktunya. Itu ada teknik sendiri untuk Ya, filter gitu Pak? kita bloomingnya saya pakai 3 kali berat kopi. Jadi tadi kita pakai 20 gram, kita kasih air sebanyak 60 gram. Nah, ini kan kopi yang ngembang ya, Iya, ngembang. Dia ngelepasin gasnya. Gitu juga berarti nggak boleh main-main ya Pak? Nah, itu putarannya harus maksudnya bagus ya, jadi ekstraksinya rata. Oke. Oh, oke. Waktu dari 30 detik kita siap habis, kita berarti pakai perbandingan 1:11. 1 gram kopi, 11 ml air. Oke. Ini airnya lebih banyak dari yang tadi ya Pak ininya. Langsung Langsung dihabisin, dihabisi. Oke, sekarang kita nunggu hasil ekstraksinya dia sampai habis. Kopi kan juga ada yang kental, terus ada yang cair gitu ya Pak. Itu Ya. kalau itu perbedaannya terlihatnya di mana? Kalau manual brew otomatis dia lebih cair. Soalnya Lebih kan kopi cair. ada disaring ya. Kalau untuk
pengetesan kopi itu namanya cupping. Itu seperti orang minum kopi tubruk. Itu pasti lebih kental soalnya kopinya di bawah, proses ekstraksi berjalan terus. Ini kan proses ekstraksi cepat, kita stop. Kalau gini udah tinggal siap minum? Udah siap minum. Oh iya. Udah nggak ada proses lagi gitu Pak? Udah nggak ada. Nah, untuk air terakhir biasanya saya nggak suka. Dia cuma menyelesaikan rasa pahit. Untuk menghilangkan itu, biasanya saya sebelum air habis langsung saya tarik. Ya. Oh itu rasa pahit. Ya. Kalau di sini kita ini asamnya tadi apa ya? Rasa khas kopinya. Khas kopinya. Setiap orang punya teknik sendiri-sendiri, itu nggak ada yang salah. Yang penting cocok dengan lidah. Selera aja dia pemirsa ya. Minum kopi juga ada tekniknya nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ya? Teknik minum kopi cuma waktu di cupping aja. Waktu di itu cupping ada aja. waktu cara nyeruputnya. Ya silakan saja. Wanginya enak sih. Ini robusta kan tadi ya Pak ya? Ini Java Arabica. Oh Arabica. Ya, dari Jawa Timur. Arabica, rasanya lebih asam. Ya. Tapi yang penting asamnya jangan sampai asam yang ganggu seperti buah mentah. Nah, itu berarti udah kesalahan bisa di antara tiga ini. Dari kebunnya salah, kopi hibrid mentah, kedua roastingnya nggak pas, dia belum waktunya development dengan bagus sudah ditarik keluar, ketiga penyeduhannya airnya kurang panas, jadi lebih asamnya mentah. Tapi ini Pak, kalau Arabica, pemirsa juga pasti mau tahu kan, Arabica itu lebih cocok pakai gula atau enggak Pak? Arabica lebih nggak cocok, soalnya dia lebih ada rasa asamnya. Nah, kalau asam dikasih manis, jadi asam manis gak karuan gitu rasanya. Nah, untuk kita kopinya roast levelnya itu kita medium. Nah, jadi kita nggak nyari pahitnya aja. Kalau kita buat terlalu gelap, cuma satu rasa aja yang muncul, cuma pahit aja. Nah, jadi kita cari kompleks rasa kopi itu. Kalau orang luar negeri sendiri lebih suka Arabica atau Robusta? Arabica. Arabica tetap ya Pak ya. Nah pemirsa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang pembicaraan kopi, Warta UKM akan memberikan informasi yang tak kalah menarik seputar dunia usaha. Ini dia liputannya hanya untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan camilan yang satu ini? Ya, emping melinjo. Camilan berbahan dasar buah melinjo tersebut ternyata memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Bagaimana tidak, di tangan ibu-ibu di Dusun Tegal Kenongo, Kasihan, Bantul, camilan yang umumnya hanya tersedia dalam satu rasa, yakni original atau gurih, kini mampu dikreasikan menjadi beraneka varian rasa dan warna. Salah satunya rasa manis pedas ini. Tanpa harus mengubah cita rasa emping yang sesungguhnya, hanya dengan menambahkan beberapa bumbu tambahan serta pewarna alami yang didapat dari daun kepel dan fuji. Terciptalah emping bermacam rasa yang kini banyak diminati oleh masyarakat dan mampu diterima baik di pasaran. Jadi tak heran jika kehadiran inovasi varian rasa ini pun mampu mendongkrak perekonomian warga setempat yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 2 kuintal rata-rata per bulannya dengan mengandalkan emping original. Namun sejak mulai dikembangkan 2 tahun lalu, permintaan emping aneka rasa ini kian mengalami peningkatan. Dalam sebulan, rata-rata tiap perajin mampu memproduksi hingga 1 ton lebih per bulannya. Dan semakin meningkat seiring datangnya musim liburan atau lebaran. Saya meningkat rasa, kebanyakan banyak yang pesen rasa pedas manis, itu dibawa ke luar negeri. Kebetulan suka yang rasa manis dan pedas. Jadi saya tambah meningkat kalau rasanya, itu tambah pesenannya banyak. Selain hadir dengan rasa yang bermacam-macam, inovasi rasa yang memanfaatkan bahan-bahan tambahan alami seperti daun fuji dan daun kepel justru mampu menjadi penangkal asam urat. Dibandingkan dengan emping yang biasanya, dari segi rasa ini mungkin tidak terlalu pahit, terus lebih renyah dan gurih. Terus kalau keunggulannya lagi, karena ini tadi kan pernah digunakan dari daun kepel, itu katanya bisa menurunkan kadar urin yang menyebabkan asam urat naik. Jadi kalau sudah pakai, kalau makan ini jadi tidak khawatir lagi.
Bisnis camilan emping melinjo di Dusun Tegal Kenongo ini merupakan bisnis turun-temurun yang sudah lama berdiri pada tahun 80-an hingga kini. Dalam pengolahannya, kelompok usaha emping melinjo Kenongo Wangi yang beranggotakan 34 orang pengrajin tersebut hingga saat ini masih mengandalkan cara tradisional dengan jalan memipikan biji melinjo dengan cara ditumbuk atau dipukul. Kehadiran emping aneka rasa ini kini telah merambah hampir seluruh kota besar di tanah air. Bahkan mampu menembus pasar mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan harga Rp22.000 untuk setiap kemasan 250 gram, rata-rata pengrajin emping ini mampu meraup omset belasan juta rupiah setiap bulannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kalkun mungkin bukan jenis hewan yang populer untuk dikonsumsi di Indonesia. Selama ini, kalkun biasanya hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas pada event-event tertentu. Namun di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, terdapat peternakan kalkun yang dikelola warga. Adalah Bambang Cahyo Murad, warga di Pringsewu yang memutuskan untuk membuka peternakan kalkun di kampungnya. Peternakan ini mampu memproduksi kalkun sebanyak 300 ekor per bulan. Produksi yang lumayan tinggi tersebut disuplai untuk mencukupi kebutuhan daging kalkun di sejumlah hotel dan restoran di wilayah Jakarta dan Surabaya. Proses peternakan kalkun dimulai dari penetasan dengan mesin penetas, kalkun umur beberapa minggu dan kalkun yang sudah berusia beberapa bulan dipisah dalam kandang yang berbeda dengan perlakuan khusus. Makanan yang disajikan juga sangat dijaga kebersihannya. Peternak bahkan membuat sendiri pakan kalkun dengan formula organik. Beberapa tanaman sebagai bahan baku makanan organik pun ditanam di sekitar kandang, seperti diantaranya tanaman ginseng serta tanaman lain sebagai sumber protein alami. Karena kalkun memiliki beberapa keunggulan ya, di antaranya itu proteinnya tinggi, terus kemudian kolesterolnya sangat rendah, lemaknya juga rendah. Sementara harganya itu relatif tinggi, relatif stabil, tidak pernah turun, dan juga kelangkaan barang di Indonesia itu bisa dikatakan kalkun masih sangat jarang. Beternak kalkun sangat menjanjikan sebagai bisnis. Keuntungan beternak kalkun bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Selain itu, kalkun bisa menjadi jawaban kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani dengan kadar kolesterol rendah. Daging kalkun juga diklaim lebih sehat karena dapat mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kekuatan sistem kekebalan tubuh, mengurangi insomnia, dan mengurangi berat badan. Dari Pringsewu, Lampung, Agusta Hidayatullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Ikan mas Najawa merupakan salah satu varietas unggulan di tanah air yang kini mulai dikembangkan di Kabupaten Bantul untuk memperkaya jenis dan varietas ikan mas yang beredar di wilayah setempat. Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul berhasil membudidayakan ikan yang memiliki ciri khas warna merah menyala dengan bentuk tubuh bulat memanjang ini sebagai ikan varietas unggul nasional. Selain itu, diketahui ikan lokal asli Yogyakarta ini dikenal mempunyai cita rasa yang tinggi. Dagingnya relatif lunak, memiliki efek yang baik bagi kesehatan, serta harganya yang relatif murah. Maka tak heran jika ikan mas merah ini memiliki peluang yang sangat besar dikembangkan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Pengembangan budidaya di wilayah, khususnya di wilayah Bantul ya Mas ya. Untuk ikan Najawa atau ikan mas merah asli dari Cangkringan kalau sini itu baik untuk dibudidayakan di wilayah.
Bantul khususnya. Pak, dari segi pemasaran sendiri Pak? Dari segi permintaan cukup lumayan, banyak masyarakat di sekitar kita banyak yang memelihara lah. Kadang sampai Wonosari, Gunung Kidul, Kulon Progo banyak yang minta. Permintaan ikan lokal asli Yogyakarta ini mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pembudidaya ikan masna Jawa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Harga jualnya pun tergolong stabil serta memiliki pangsa pasar yang luas. Hanya bermodalkan Rp150 untuk pengadaan 1 ekor bibit ikan ukuran 3 cm, dalam jangka waktu 3 bulan harga konsumsi mencapai Rp25.000 dengan bobot 500 gram. Sementara untuk pembenihan, 1 ekor betina dengan berat 1 kg mampu menghasilkan 40 hingga 50.000 ekor larva. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut Warta UKM masih akan kembali dan mengajak Anda untuk melihat aneka penganan yang berhasil masuk ke pasar internasional. Tetaplah di Warta UKM, kami segera kembali.